I'lamu anna yawmakum hadha akbarul ayyami wa sa'ir. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, zainu a'yadakum bit takbir. Wa qala aidan adimu du'ayakum fa innaha ala sirati matoyakum. Wa idza sa'idal khatib alal mimbar fala yatakallaman ahadukum wa man yatakallam faqad lahu wa man lahu fala sholata id. Ansitu wasma'u rahimakumullah. Ansitu wasma'u wa ati'u rahimakumullah. Ansitu wasma'u wa ati'u jami'an rahimakumullah. Allahumma sholli ala Muhammad. Allahumma sholli ala Muhammad. Allahumma sholli ala Sayyidina wa Maulana Muhammad. Allahumma qawwil Islam wal muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat wa ansurhum ala mu'ahidin wa atim lana min kabil khair wa ya khairan nasirin bi rahmatika ya arhamar rahimin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah, wallahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. La Allahu Akbar, 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 Allahu Akbar kabira walhamdulillah katsiran wa subhanallahi bukratan wa asila. La ilaha illallah wallahu akbar, Allahu akbar walillahil hamd. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala dini kullih wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin, amma ba'du. Fa ya ayyuhal hadirun, usikum wa nafsi bi taqwallah wa ta'atihi la'allakum tuflihun. Wa qala ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Shadaqallahul azim. Para jamaah salat Idul Adha yang dimuliakan oleh Allah, alhamdulillah kita panjatkan rasa syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat taufik hidayahnya kepada kita sehingga kita bersama-sama bisa berkumpul di musola ini menjalankan sholat Idul Adha, dan mudah-mudahan diridhoi diri Allah Subhanahu wa taala. Selawat dan salam
mudah-mudahan senantiasa dilimpah ruahkan kepangkuan beliau Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah, di pagi hari yang sangat cerah dan bahagia ini, marilah kita bersama-sama lebih meningkatkan iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena tidak ada derajat yang paling tinggi di sisi Allah kecuali orang-orang yang bertakwa. Orang yang berpuasa oleh Allah itu supaya menjadi orang yang bertakwa. Orang yang sholat juga buahnya yaitu takwa. Orang yang berzakat juga itu buahnya juga takwa. Semua amal ibadah itu harus dilandasi dengan iman dan takwa. Dahulunya Allah, inna akramakum indallahi atqakum. Derajat yang paling tinggi di sisi Allah yaitu orang-orang yang bertakwa. Siapa orang yang bertakwa itu? Yaitu orang-orang yang menjalankan perintah-perintah Allah dan menjauhi segala larang-larangannya. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Semua para nabi, mulai awal Nabi Adam sampai Nabi Muhammad, yaitu Rasul. Nabi Muhammad yaitu Khatimul Anbiya, penutup para nabi. Nabi Adam, beliau terkenal dengan doanya, Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Itu doanya Nabi Adam. Lalu Nabi Yunus terkenal dengan doanya, la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minal zalimin. Lalu Nabi Muhammad terkenal dengan doanya, Rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana, Rabbana wa la tahmil alaina isran kama hamaltahu 'alal ladzina min qablina, Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bihi wa'fu 'anna waghfir lana warhamna anta maulana fansurna 'alal qaumil kafirin. Itu doanya para nabi. Lalu Nabi Ibrahim terkenal dengan doanya yang dilakukan di masjid-masjid, di pondok-pondok, di musola-musola, bergema setiap harinya, yaitu memohon anak yang solih, yaitu yang tertera dalam Al-Quran, Rabbi habli minas solihin. Ya Allah Gusti, kula nyuwun yuga sing solih soleha. Karena kenapa? Bagi Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam paling dawuh, tidak ada warisan, tidak ada kekayaan yang paling berharga, kata Rasulullah, yaitu kecuali anak yang soleh soleha. Karena kenapa anak yang soleh soleha itu? Anak yang tahu akan mengharap ridhonya Allah dan akan menghantarkan kedua orang tuanya menuju surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dahulunya Rasulullah, man taraka waladahu jahilan kana kullu dambin amilahu wa alaihi. Bila anak diwarisi dengan kekayaan, bisa habis kekayaannya. Bila anak diwarisi dengan sawah, bisa dijual sawahnya. Bila anak diwarisi dengan mobil, mobilnya bisa digandengkan. Bila anak diwarisi dengan rumah, bisa dijual rumahnya. Bila anak diwarisi dengan semua kekayaan, akan tinggal nama saja. Tetapi kalau anak diwarisi dengan ilmu, diwarisi dengan ilmu yang bermanfaat, maka setiap anak tadi itu menjalankan perintah-perintah Allah, kedua orang tuanya sampai ila yaumil qiyamah. Meskipun sudah mati, maka kedua orang tuanya mendapat pahala. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah, begitu berharganya anak yang soleh-soleha. Karena kullu dabin amilahu alaihi. Tetapi sebaliknya, bila anak diberi kekayaan tetapi tidak digunakan dengan baik, maka kedua orang tuanya akan dituntut di hadapan Allah.
Karena apa? Karena tidak bisa menggunakan warisannya dengan baik. Tetapi sebaliknya, bila anak menjalankan perintah-perintah Allah dan menggunakan warisannya dengan baik untuk haji contohnya, untuk umroh, atau untuk bersedekah, atau untuk wakaf di jalan Allah, karena kullu dzambin amilahu alaihi, maka setiap anaknya tadi berbuat baik, kedua orang tuanya mendapat pahala baik. Karena kullu dzambin amilahu, bila anaknya berbuat dosa, maka kedua orang tuanya juga akan mendapatkan dosa. Besok akan digeret ke dalam nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Na'udzubillah min dzalik. Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Nabi Ibrahim lama menikah, tidak mempunyai seorang anak. Bertahun-tahun, 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun, sampai kurang lebih umurnya 83 tahun, wallahu alam. Nabi Ibrahim mengharap seorang anak, sampai-sampai beliau tiap harinya tidak bosan-bosan ikhtiar ke sana kemari, ke barat, ke timur, ke utara, ke selatan, mencari orang-orang yang bisa membuat ramuan jamu ikhtiarnya. Tetapi beliau berdoanya tiap hari dilantunkan, Rabbi habli minas sholihin, ya Allah Gusti, kenapa istri saya ini tidak hamil-hamil? Saya mohon ya Allah Gusti, bila Engkau memberi anak dan keturunan kepada istri saya, maka jadikanlah keturunan saya Rabbi habli minas sholihin, yaitu anak yang sholih solehah, yang bisa menghantarkan ke dalam surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahkan doa yang lain Nabi Ibrahim, Rabbi ij'alni muqimas shalah wa min dzurriyyati rabbana wa taqabbal du'a. Nabi Ibrahim tiap harinya tidak lepas dengan doa ini, Rabbi ij'alni muqimas shalah wa min dzurriyyati rabbana wa taqabbal du'a. Ya Allah Gusti, kula nyuwun keturunan saya mulai awal sampai akhir, yaitu orang yang selalu menegakkan, menjalankan sholat. Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Karena apa? Karena sholat itu tiangnya agama. Bila orang itu melakukan sholat 5 waktu, inna awwala ma yusolli ala fil qabri, orang itu mau melakukan sholat, maka besok di dalam kuburnya amal yang pertama kali dihisab yaitu sholat 5 waktu, sampai-sampai masuk di dalam rukunnya Islam, yaitu yang kedua menjalankan sholat. Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Maka ini para muslimin muslimat, jangan sampai kita tinggalkan sholat 5 waktu. Sesibuk apapun kita laksanakan sholat. Bila punya anak yang belum sholat, kita peringatkan 1, 2, 3. Bahkan Rasulullah menganjurkan supaya dipukul kentongnya atau betisnya kalau sudah umur 7 tahun. Karena apa? Untuk latihan. Kalau sudah terbiasa orang itu menjalankan sholat, maka weting tresno jalanan sapa kulino. Karena orang cinta itu jalanan sapa libet. Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Maka Nabi Ibrahim oleh Allah diberi anak yang bernama Nabi Ismail alaihi salam. Tiba-tiba sudah dewasa, Nabi Ibrahim mimpi pada saat tidur. Di tanggal 8 Nabi Ibrahim mimpi, dalam mimpinya yaitu suruh menyembelih anaknya, yaitu Nabi Ismail alaihi salam. Sudah lama mengharap seorang anak, kok tiba-tiba oleh Allah disuruh menyembelih. Ini apa? Ini perintah apa ini? Kok saya mengharap lama ingin punya anak, kok tiba-tiba disuruh menyembelih di tanggal 8 yang diberi nama yaitu hari tarwiyah, hari renungan, hari ragu-ragu. Jangan-jangan ini bukan perintah Allah. Dia merenung. Maka orang Islam, orang mukmin yang baik itu orang yang tafakur. Setiap berjalan, setiap melangkah, dia itu selalu merenung apa yang akan terjadi dan apa sebabnya dan apa akibatnya. Bila aku melangkah, akibatnya apa dan sebabnya apa. Itu orang yang baik.
sebelum bertindak dia berpikir, afala taqilun, menggunakan akalnya. Dari itu Nabi Ibrahim besoknya mimpi lagi, ya Ibrahim, Ibrahim, sesungguhnya tadi malam itu mimpinya itu benar Ibrahim. Yang kedua mimpi lagi, disuruh menyembelih putranya. Maka diberi nama hari Arafah, hari yang mantap, hari yang yakin bahwa ini perintah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka besoknya Nabi Ibrahim di tanggal 10 Dzulhijjah ini, Nabi Ibrahim melaksanakan yaitu penyembelihan putranya Nabi Ismail alaihissalam. Putranya ditanya, ya Ismail, Abah dapat perintah dari Allah, dari Tuhan, supaya menyembelih kau Ismail. Jawabnya apa? Ya Abah, bila itu perintah Allah, saya siap, saya sami'na wa ata'na, saya nurut. Apa kata Allah? Karena bila jenengan melaksanakan perintah-perintah Allah, akan derajatnya tinggi di sisi Allah, yaitu orang yang takwa. Inilah bapak dan anak menjadi orang takwa. Maka Nabi Ibrahim dijuluki Nabi Khalilullah, kekasihnya Allah. Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Karena apa? Cinta kepada Allah tidak bisa dibagi dengan cinta-cinta yang lain. Cinta yang pertama yaitu Allah dan Rasulnya, dan kedua yaitu cinta kepada bapak ibunya dan guru-gurunya. Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Nabi Yakub paring dawuh, bila kita ingin hidup bahagia di dunia ini, khususnya orang yang sudah berkeluarga, ada 4 perkara. Arba'un min sa'adatil mar'i. Yang pertama, antakuna zaujatuhu sholihah, yaitu bila kita ingin hidup bahagia di dalam rumah tangga, jadikanlah istri-istrinya orang yang sholihah. Antakuna zaujatuhu sholihah, karena seorang istri itu akan membina anak keturunannya. Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Kaum muslimin, sholat Idul Adha yang dimuliakan oleh Allah. Yang kedua, wa auladuhu abrar. Yang kedua yaitu orang tua, khususnya ibu, harus bisa mengarahkan anaknya menjadi anak yang penurut, menjadi anak yang tahu agama, yaitu anak yang soleh solehah. Yang nomor 3, wa khuluqihi sholihina. Kita berteman dengan orang baik, otomatis akan ketularan menjadi baik. Bila kita berteman dengan orang buruk, maka otomatis lama-lama akan menjadi buruk. Intinya apa? Wa khuluqihi sholihina. Berkumpullah, bertemanlah dengan orang-orang yang sholih solehah. Yang terakhir, wa yakuna rizquhu fi baladi, yaitu seorang suami mencari rezeki yang dekat dengan keluarganya, kalau bisa untuk mengawasi istri dan anaknya. Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Mudah-mudahan khutbah yang saya sampaikan ini berkenan dan bermanfaat bagi kita sekalian. Ja'alallahu wa iyyakum minal faizin fa'inin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'an azim wa nafa'ni wa iyyakum fi zumrati ibadil mukhlisin. Amin amin ya rabbal alamin. Allahumma sholli ala Muhammad, Allahumma sholli ala Muhammad, Allahumma sholli ala sayyidina Maulana Muhammad. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila. La ilaha illallah wallahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala dini kulli walau karihal kafirun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin, amma ba'du.
Faya ayyuhal ikhwan, usikum wa nafsi bitaqwallah wa ta'atihi la'allakum tuflihun. Wa qala ta'ala, inna Allaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama shallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma fir lil muslimina wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat wa qadil hajat wa ghafirud dhunubi wal khati'at innaka ala kulli syai'in qadir. Rabbana fir lana dhunubana wa li ikhwanina alladziina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladziina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Wa qadi hajati fi hajatina ya Allah, kabulkanlah hajat-hajatnya orang-orang di tempat ini ya Allah, hajat di dunia, hajat di akhirah. Wa umruhum tawilan, panjangkan umur-umurnya ya Allah, umur yang kau ridhoi, umur yang kau berkahi ya Allah. Warzuqhum wasi'an, luaskanlah, lapangkanlah rezekinya orang-orang di tempat ini ya Allah, rezeki yang kau ridhoi, rezeki yang kau berkahi ya Allah, dan jadikanlah keturunannya, keluarganya yaitu keluarga yang soleh solehah ya Allah, dijauhkan dari bala musibah yang kau ya Allah, dan diberi akhir pungkasan yang husnul khotimah ya Allah, dan jadikanlah keluarganya, leluhurnya diampuni segala dosa-dosanya ya Allah, diterima amal solehnya ya Allah, bijahi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ibadallah, innallaha ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun. Fadhkurullahal 'azima yadhkurkum washkuruhu 'ala ni'amihi yazidakum wa la dzikrullahi akbar. Allahumma sholli 'ala Muhammad ya Rabbi sholli 'alaihi wa sallim. Allahumma sholli 'ala Muhammad ya Rabbi sholli 'alaihi wa sallim. Sallallahu rabbuna ala nuril mubin Ahmad al-Mustafa sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma firli dunubi wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Amin 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 ya Allah ya